Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 10 episode 61 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Dalam kegelapan yang pekat, Lindong duduk dengan ekspresi yang berubah-ubah. Kekuatan pelahap yang merupakan kemampuan unik dari simbol kuno pelahap seharusnya menjadi kekuatan yang hanya dimiliki olehnya. Namun tiba-tiba dia merasakan aliran kekuatan pelahap yang lain. Kekuatan ini tidak hanya hadir, tetapi juga tampaknya dikendalikan oleh seseorang, sesuatu yang sangat tidak biasa. Lindong merasa ada sesuatu yang aneh dengan kekuatan yang tiba-tiba muncul ini. Aliran tersebut tampak cerdas dan aktif, bukanlah entitas pasif. Ia sadar bahwa kekuatan itu bukan milik Jiu Feng yang berada di sekitarnya. Ini membuatnya berpikir hanya ada satu kemungkinan. Kekuatan tersebut berasal dari Kunling. Pikiran itu menghantui benaknya, membuatnya semakin cemas. Namun, ia tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk merenung. Situasinya sangat genting dan hampir tidak ada energi yang tersisa di sekitarnya. Jika ia ingin bertahan hidup dan melindungi dirinya, ia harus segera bergerak. Dengan tekad yang kuat, Lindong fokus kembali dan mengeluarkan kekuatan pelahap yang ada dalam dirinya. Dalam sekejap, tubuhnya tampak berubah menjadi lubang hitam yang menghisap energi dari sekelilingnya dengan cara yang sangat mendominasi. Kehebatannya dalam melahap energi membuatnya merasa semakin kuat. Namun, saat ia menyedot energi, terdengar suara samar yang penuh keterkejutan. Itu adalah suara seseorang yang juga merasakan aliran kekuatan pelahap yang bersaing dengannya. Dengan cepat, Lindong menyadari bahwa Kunling sedang berusaha merebut energi yang sama. Persaingan ini tiba-tiba berkembang antara mereka berdua. Jiu Feng yang sebelumnya merupakan ancaman utama, kini menjadi tidak relevan dalam situasi ini. Lindong dan Kunling yang dulu bekerja sama, sekarang menjadi pesaing yang saling berebut untuk menguasai sisa-sisa energi yang ada. Lindong tahu bahwa ia memiliki keunggulan dengan simbol kuno pelahap yang asli. Dengan kekuatan yang lebih kuat, ia yakin bahwa ia dapat mengalahkan Kunling dalam perlombaan untuk energi ini. Namun, Kunling juga tidak tinggal diam. Ia menggunakan kekuatan yang dimilikinya untuk melawan Lindong. Meskipun kekuatan tersebut tidak dapat mengimbangi kekuatan milik Lindong. Meski begitu, Kunling tidak menyerah begitu saja. Ia terus melawan dengan segala cara, berusaha untuk mendapatkan bagian dari energi yang tersisa. Di tengah persaingan ini, Lindong menyadari bahwa energi yang ada sangat terbatas. Keduanya berebutan untuk menguasai energi yang semakin menipis. Dalam suasana yang tegang ini, energi mulai menghilang dengan cepat. Meskipun Kunling berusaha menghalangi, sebagian besar energi tetap mengalir ke tubuh Lindong, memberinya kekuatan yang sangat besar. Namun, Kunling tidak tinggal diam. Ketika energi mulai berkurang, dia mengubah taktiknya. Ia mulai mengincar Jiu Feng yang tidak dapat melawan karena kekurangan energi. Jiu Feng yang sebelumnya tampak kuat, kini menjadi sangat lemah dan tak berdaya. Kunling dengan kecerdikannya segera memanfaatkan kesempatan ini untuk menyedot energi yang tersisa dari tubuh Jiu Feng. Lindong yang melihat ini memutuskan untuk bergabung dan bersama-sama mereka melahap sisa energi yang ada. Jiu Feng yang merasakan tubuhnya semakin lemah berusaha melawan, namun ia tidak bisa melakukan apa-apa. Kekuatan pelahap dari Kunling dan Lindong menyedot habis energi yang ada dalam dirinya. Sambil merasakan energinya yang semakin hilang, Jiu Feng hanya bisa berteriak marah, namun ia tidak dapat melakukan tindakan apapun. Sisa-sisa energi yang ada di dalam dirinya perlahan-lahan menghilang, meninggalkan Jiu Feng dalam keadaan yang sangat lemah. Lindong dan Kunling tidak menghiraukan teriakan Jiu Feng. Mereka fokus pada misi mereka untuk melahap sisa energi dan memperkuat diri mereka. Energi Yuan yang melimpah memasuki tubuh Lindong, memberinya kekuatan luar biasa. Saat Jiu Feng akhirnya kehilangan semua kekuatannya, Lindong merasa puas dengan hasil yang telah dicapainya. Namun, meskipun mereka berdua berhasil mendapatkan energi yang mereka inginkan, Lindong tidak melupakan ancaman Jiu Feng. Ia tahu bahwa jika Jiu Feng dibiarkan hidup, dia pasti akan membalas dendam suatu hari nanti. Oleh karena itu, Lindong memutuskan untuk menghabisi Jiu Feng. Ketika dia mendekat dengan niat membunuh, Kunling tiba-tiba menghalangi jalannya. Kunling memperingatkan Lindong bahwa membunuh seorang ahli reinkarnasi seperti Jiu Feng tidaklah mudah. Ia menjelaskan bahwa meskipun Jiu Feng tampak lemah saat ini, jika mereka memaksanya, balasan dari Jiu Feng bisa sangat berbahaya. Lindong yang menyadari hal ini akhirnya memilih untuk menunda niatnya. Meskipun hatinya penuh dengan kebencian terhadap Jiu Feng, dia tahu bahwa membunuhnya dalam situasi seperti ini bisa berakibat fatal.
Kunling yang tidak takut pada Jiu Feng dengan tenang berbalik dan melangkah pergi. Ia menunjukkan bahwa dia lebih memilih untuk meninggalkan masalah ini dan tidak terlibat lebih jauh. Lindong meskipun ragu akhirnya memutuskan untuk mengikuti langkah Kunling. Mereka berdua tahu bahwa situasi mereka masih belum aman dan yang terpenting sekarang adalah melanjutkan perjalanan mereka dan mencari cara untuk menghindari jebakan lainnya. Di tengah kegelapan yang pekat, Lindong mempercepat langkahnya. Namun tak lama setelah itu, tubuhnya bertabrakan dengan sosok lembut. Itu adalah Kunling yang tampaknya tidak sengaja menabraknya. Lindong yang terkejut hanya bisa terdiam. Kunling dengan wajah yang sedikit marah segera menjauh dan memperingatkan Lindong dengan nada keras. Namun, suasana hati Kunling segera berubah ketika dia mengajukan pertanyaan kepada Lindong. Ia ingin tahu mengapa Lindong memiliki kekuatan pelahap yang begitu kuat. Lindong dengan senyum tipis menjawab dengan pertanyaan yang sama. Dia ingin tahu alasan Kunling memiliki kekuatan yang serupa. Meskipun mereka berdua masih memiliki banyak pertanyaan satu sama lain, mereka tahu bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk membahasnya lebih lanjut. Yang terpenting sekarang adalah bertahan hidup dan mengatasi bahaya yang mengancam mereka di dunia yang penuh dengan misteri ini. Dalam kegelapan yang mendalam, suara langkah kaki Lindong bergema, menyebar di udara yang dingin dan berat. Meskipun mata Lindong tidak dapat melihat dengan jelas, dia bisa merasakan getaran lembut di udara yang menandakan keberadaan sosok di depannya. Di tengah kegelapan, tubuh halus yang ia rasakan tampak bergetar. Lindong berusaha untuk memecah kesunyian dengan sebuah pertanyaan. Ia ingin mengetahui lebih banyak tentang asal-usul kekuatan pelahap yang ada di dalam tubuh lawannya. Namun, meskipun Lindong mencoba untuk berdialog, sosok itu memilih untuk diam, tidak ada jawaban. Lindong tahu bahwa meskipun tubuh lawannya tampaknya memiliki kemampuan untuk melahap, ada sesuatu yang berbeda dalam kemurnian kekuatan tersebut dibandingkan dengan miliknya. Perasaan ini jelas terdeteksi saat mereka sempat bersentuhan dengan kekuatan pelahap. Lindong berusaha untuk menyelidiki lebih lanjut, namun lawannya tetap memilih untuk tidak mengungkapkan asal-usul kekuatan yang dimilikinya. Tak lama setelah percakapan yang tegang itu, Lindong melanjutkan langkahnya menuju kedalaman kegelapan. Sementara sosok di belakangnya, yang ternyata adalah Kunling, memilih untuk mengikuti. Perjalanan mereka semakin dalam dan Lindong bisa merasakan energi dalam tubuhnya perlahan-lahan terkuras, meskipun ia berusaha menahannya dengan menggunakan simbol kuno pelahap. Setiap langkah yang diambilnya terasa semakin berat dan ia bisa merasakan kekuatannya mulai memudar. Di belakangnya, Kunling yang berusaha untuk tetap tegar, perlahan mulai kehabisan kekuatan. Langkahnya semakin terhuyung dan akhirnya ia jatuh ke tanah dalam keadaan lemah. Lindong yang mendengarnya segera berhenti. Meskipun ia berada dalam kegelapan, ia bisa merasakan keadaannya. Meskipun tidak melihat, ia merasakan tubuh Kunling berjuang untuk bangkit, namun tampaknya ia tidak bisa melakukannya. Lindong sedikit tergerak. Meskipun ia merasa seharusnya tidak peduli, tanpa tahu mengapa, ia merasa tidak bisa meninggalkan Kunling begitu saja. Tanpa berkata lebih banyak, ia berbalik dan berjalan kembali, mengulurkan tangan untuk membantu Kunling. Suasana yang hening dan gelap menyelimuti mereka, dan meskipun Kunling merasa enggan untuk menerima bantuan, ia akhirnya mengulurkan tangannya menggenggam tangan Lindong dengan lembut. Perasaan aneh mulai muncul dalam diri Kunling. Ada sesuatu yang tidak dapat ia pahami. Kekuatan pelahap dalam tubuhnya tampak lebih tenang dan perasaan ketergantungan terhadap Lindong mulai muncul. Meskipun ia berusaha menolaknya, dalam kegelapan, tangan mereka bergenggaman erat dan Lindong melanjutkan perjalanan mereka bersama. Seiring waktu berlalu, keduanya semakin dalam memasuki kegelapan dan mereka semakin lemah. Kekuatan mereka hampir habis. Lindong merasa tubuhnya semakin lelah dan terjatuh di tanah. Namun, sebelum ia sempat benar-benar terjatuh, ia merasakan Kunling menarik tubuhnya, bertanya dengan khawatir apakah ia baik-baik saja. Meski tubuhnya lelah, Lindong merasa tak ada pilihan lain selain untuk terus bertahan. Dalam keputusasaannya, Lindong akhirnya menyadari bahwa perjalanan ini tidak akan semudah yang ia kira. Tes yang diberikan oleh Master Pelahap semakin membingungkan dan menantang. Jika mereka tidak dapat bertahan, mereka mungkin akan terjebak dalam kegelapan ini selamanya. Kunling, meskipun merasa kelelahan, tidak bisa menahan dirinya untuk berbicara dengan penuh rasa kesal. Ia merasa bahwa Lindong terlalu naif jika berpikir bahwa warisan dari pelahap master akan mudah didapatkan. Lindong hanya bisa tersenyum pahit mendengar kata-kata itu, merasa bahwa ia terlalu percaya diri sebelumnya. Mungkin jika ia tahu betapa sulitnya perjalanan ini, ia tidak akan memilih untuk membawa Kunling bersama. Namun tak lama setelah itu, sebuah suara misterius terdengar dari dalam kegelapan. Suara itu mengalir begitu samar, namun jelas menyoroti ketidakberdayaan mereka. Jika kalian benar-benar berpikir untuk meninggalkan semuanya begitu saja, maka warisan ini akan sangat sulit kalian raih. Suara itu berbicara dengan tenang, meskipun dengan nada yang menegangkan. Lindong terkejut dan segera mengangkat kepalanya.
Cahaya samar mulai muncul di ujung kegelapan. Di sana, sosok yang duduk di tengah cahaya itu tampak begitu misterius, seolah menyatu dengan kegelapan yang mengelilinginya. Tidak ada cahaya yang menyentuh tubuhnya, dan aura yang dipancarkannya sangat menakutkan. Sosok itu tampak seperti lubang hitam yang menyerap segalanya, memberikan perasaan yang sangat mengerikan. Inilah yang dikenal dengan sebutan Master Pelahap. Cahaya yang melilit tubuh Master Pelahap menciptakan suasana yang sangat penuh misteri dan kengerian. Lindong merasa ada sesuatu yang mengikat dirinya pada sosok itu, seolah ada kekuatan yang tak tampak namun sangat nyata yang menarik dirinya ke dalam dunia yang tak diketahui. Sesosok gelap penuh dengan kekuatan yang melahap segala sesuatu berada di hadapannya, dan Lindong tak tahu apa yang harus ia lakukan. Bagi banyak orang, berhadapan dengan sosok seperti Master Pelahap mungkin adalah sebuah kematian yang pasti. Namun untuk Lindong, ini adalah kesempatan terakhir yang akan menentukan nasibnya dan perjalanan panjang yang penuh dengan misteri ini. Dengan keberanian yang tersisa, Lindong berdiri tegak, mencoba untuk memahami apa yang telah terjadi dan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Namun, tidak ada yang bisa diprediksi. Dalam kegelapan yang terus mengelilinginya, langkah pertama menuju warisan yang penuh dengan kekuatan ini telah dimulai. Lindong hanya bisa berharap bahwa ia bisa bertahan dalam perjalanan yang penuh dengan ancaman dan misteri ini di bawah pengawasan sang Master Pelahap. Dalam kegelapan yang begitu pekat, cahaya tiba-tiba menyebar, mengusir kehitaman yang menyelimuti dunia sekitar. Cahaya itu begitu terang dan menghangatkan, memancar seperti sinar matahari yang menembus awan. Di tengah cahaya yang mulai meredakan kegelapan itu, terdapat sosok tinggi yang duduk dengan tenang, seolah-olah dia adalah bagian dari batu yang kokoh. Dia seakan telah duduk di sana sejak zaman kuno, menunggu saat ini. Lindong yang menyaksikan kejadian itu merasa terkejut dan kebingungan. Apa yang ada di depannya ini begitu luar biasa dan misterius. Dia belum pernah melihat sesuatu yang seperti ini sebelumnya. Begitu pula dengan Kunling yang ada di sampingnya, matanya terbelalak dengan keterkejutan yang jelas tampak di wajah cantiknya. Lindong akhirnya bergumam dengan nada yang sulit dipercaya. Sosok yang duduk di tengah cahaya itu tidak lain adalah seorang yang sangat penting dalam sejarah mereka, yang selama ini hanya ada dalam cerita. Sosok itu adalah Master Pelahap, sang pemilik simbol kuno pelahap. Seolah-olah dia sedang menunggu kedatangan Lindong untuk waktu yang sangat lama. Sosok itu yang tampaknya mendengar suara Lindong, perlahan mengangkat kepalanya. Cahaya itu semakin membias, memperlihatkan wajah tampannya yang sangat khas dan penuh misteri. Pupil matanya yang hitam pekat menyimpan berbagai rahasia, dan ada aura sombong yang terpantul jelas di alisnya. Wajahnya yang hangat seperti batu giok memancarkan senyum yang penuh arti. Lindong terdiam sejenak, mencoba memahami apa yang dia lihat. Di sampingnya, Kunling juga terlihat tercengang. Kata-kata Master Simbol Kuno Pelahap yang disebutkan oleh sosok itu membuat mereka semakin bingung, namun juga penasaran. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang mengubah segalanya. Tiba-tiba, kesadaran Lindong mulai menyadari betapa besar kekuatan yang ada di hadapannya. Tentu saja, dalam dunia seperti ini, sebuah warisan dari leluhur yang begitu kuat bisa membuka jalan bagi mereka untuk menguasai banyak hal. Namun itu juga berarti ujian yang harus mereka lalui untuk membuktikan kemampuan dan nilai mereka. Master Pelahap menatap Lindong dengan pandangan penuh evaluasi sambil berkata, "Pemilik baru dari simbol kuno pelahap. Setelah bertahun-tahun, akhirnya kamu datang juga." Perkataan itu langsung menghantam hati Lindong, dan Kunling yang mendengarnya semakin terkejut. Mereka akhirnya mengerti bahwa Lindong adalah pemilik baru simbol kuno pelahap, dan status ini memberikan beban besar pada Lindong. Sementara Lindong juga tidak bisa menahan rasa penasaran dan keheranannya. Maka dari itu ia pun bertanya, "Panatua, apakah dengan bertemu Anda, kami bisa melewati ujian ini?" Meskipun ada keraguan dalam suaranya, namun dia merasa semakin yakin bahwa ini adalah kesempatan besar yang datang begitu saja. Master Pelahap mengangkat alisnya, seolah mengamati Lindong dengan lebih teliti. Dia tersenyum ringan, namun ada sesuatu dalam senyum itu yang mengandung banyak makna. Ketika ia berbicara, "Saya bisa mencium banyak aroma yang familiar di tubuhmu. Master Api, Master Kekacauan, Master Kegelapan, dan..." Lindong terkejut, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Master Pelahap mampu merasakan aura kuat yang sudah bersentuhan dengan dirinya. Master Pelahap, meskipun bukan bentuk aslinya, masih bisa mendeteksi hal-hal seperti itu dengan sangat mudah. Lalu Lindong mencoba bertanya, apa yang terjadi di masa lalu dengan mereka semua? Lindong tampak semakin terjebak dalam teka-teki yang begitu rumit ini. Master Pelahap kemudian tersenyum seperti mengenali siapa yang ada di depannya. Setelah itu, Master Pelahap dengan tenang menjawab, "Saya sudah lama mengenal mereka. Saya bisa merasakan aura mereka." Tiba-tiba, perasaan aneh melingkupi Lindong. Dia semakin merasa bahwa ada lebih banyak hal yang belum dia ketahui. Yan, yang juga hadir di sana, berbicara dengan nada yang berat,
menyampaikan bahwa perang yang dahulu pernah terjadi masih belum berakhir. Ancaman dari Yimo masih ada, tersembunyi di dunia ini dengan kekuatan yang tidak terduga. Dan ada satu hal lagi yang cukup mengejutkan Lindong. Master Pelahap mengungkapkan bahwa pemilik sebelumnya meninggalkan sebuah pesan yang sangat penting, yaitu mencari simbol kuno lainnya. Bahkan dalam keadaan seperti ini, ketika banyak hal telah berubah, mereka masih memiliki harapan bahwa akan ada kekuatan lebih besar yang bisa mereka temukan untuk menghadapi ancaman yang datang. Ketika perbincangan itu berlanjut, Lindong mengetahui bahwa di balik pertemuan ini ada sesuatu yang lebih besar yang sedang dipersiapkan. Ternyata, Master Pelahap juga pernah terlibat dalam pengorbanan yang sangat besar untuk melindungi teman-temannya. Ada banyak rahasia yang mengalir dalam kisah ini yang membuat Lindong semakin terbebani oleh tugas berat yang kini harus dia jalani. Namun tidak hanya itu, di tengah cerita ini, Lindong juga mengetahui lebih banyak tentang hubungan yang lebih dalam antara Master Pelahap dan Kunling. Ternyata, Kunling memiliki hubungan keluarga dengan Master Pelahap yang tidak lain adalah keturunan langsung dari suku Kunpeng. Ketika mendengar ini, Lindong semakin terkejut. Rupanya, Kunling bukan hanya seorang wanita yang tangguh, tetapi juga memiliki darah keturunan yang kuat yang memberinya potensi luar biasa. Di tengah semua itu, Lindong tidak dapat menahan pikirannya tentang Ying Huan-Huan, gadis yang selama ini selalu ada dalam pikirannya. Begitu banyak hal yang telah berubah, tetapi rasa rindunya terhadap Ying Huan-Huan tetap ada. Sementara itu, Kunling yang tampaknya memiliki banyak rahasia tersendiri menjadi lebih misterius dengan segala yang ada dalam dirinya. Pada akhirnya, Master Pelahap memberikan pesan yang penting bagi Lindong bahwa warisan yang dia tinggalkan akan sangat bergantung pada perlindungan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama Kunling. Namun, apakah Kunling akan bersedia melindunginya? Itu masih menjadi pertanyaan besar. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.